Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes! Ibadah online Super Kids akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena di situ kita akan belajar memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Super Kids. Shalom. Oke, apa kabarmu hari ini? Wow, luar biasa. Luar biasa ya, tapi biar lebih luar biasa lagi kita pakai gerakan yuk Kak. Yuk Oke. semuanya jongkok ya. Oke, kita mau kasih yel-yel yang terbaik, oke ya? Oke. Shalom Super Kids. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semuanya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
semuanya. Yang masih semangat boleh lambaikan tangannya. Oke, adik-adik sekarang kakak persilahkan duduk ya. Oh ya adik-adik, siapa yang di sini rindu dengerin firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang rindu dengerin firman Tuhan katakan saya. Oke, sekarang sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Ya teman-teman, kita ambil sikap yang terbaik. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, agar setiap firman yang ditanamkan di hati kami dapat berbuah dengan lebat. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Adik buat angkat tangannya ya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu. Memanggilmu Bapa, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom adik-adik Super Kid yang di rumah. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, kalau tadi adik-adik sudah memuji, menyembah Tuhan bersama kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya, atau juga boleh Alkitab ya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat keberadaan kami. Kami selalu mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu memberikan berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti semua isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, tema pada pagi hari ini adalah beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi temanya beribadah kepada Tuhan. Diambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Ya, Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Ya, sebelum kakak bercerita, kakak mengajak adik-adik semua, yuk kita bangkit berdiri. Ya, semua berdiri dengan tegak. Udah siap? Ikuti gerakan kakak ya. Sekarang kalian coba bungkukkan badannya seperti ini. Ya, bungkukkan. Kemudian kalian berjalan. Berjalan. Coba. Aduh. Sakit nih pinggangnya kakak. Punggungnya juga sakit. Adik-adik bisa nggak berjalan seperti itu? Ya, ya sekarang berdiri lagi dan duduk kembali ya. Pasti adik-adik akan susah ya kalau setiap hari berjalan dengan punggungnya atau tubuhnya yang bungkuk ya. Ya. Ada seorang ibu ya, dia mengalami sakit yang sudah lama sekali. Sakitnya itu sudah 18 tahun. Ya, lama sekali ya. Dia sakit karena dirasuki roh jahat atau iblis ya. Karena sakitnya ini tubuhnya sampai bungkuk ya. Jadi dia berjalan bungkuk. Duduk ataupun tidur badannya juga tidak bisa tegak. Ya, bungkuk. Dan ini dialaminya selama 18 tahun. Nah, pada suatu hari, luar biasanya ibu ini ya, walaupun dengan badannya yang bungkuk ini, dia tetap semangat beribadah ya. Setiap hari Sabat, dia rajin pergi beribadah. Walaupun dengan kondisinya mungkin berjalan dari rumah ke rumah ibadah itu butuh perjuangan ya, berjalan kaki, belum lagi di jalan ada anak-anak yang nakal yang mengganggu dan mengolok-olok dia karena tubuhnya yang bungkuk itu. Tapi ibu ini luar biasa ya, dia tetap semangat untuk pergi beribadah. Nah, pada suatu hari di saat dia pergi beribadah, di situ ada Tuhan Yesus yang sedang mengajar di rumah ibadah itu. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, ketika Tuhan melihat ibu ini, timbullah rasa kasihan. Ya. Tuhan Yesus kasihan melihat ibu ini. Kemudian Tuhan Yesus memanggil ibu ini. Dan Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya. Kemudian Tuhan menjamah tubuh ibu ini. Dan seketika itu ibu itu bisa berdiri tegak. Ya. Tubuhnya kembali tegak dan dia bisa berjalan dengan normal. Ya. Setelah ibunya merasakan tubuhnya sehat kembali, dia memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Tentunya ibu ini senang sekali ya.
dia boleh dijamah Tuhan dan dia sehat kembali. Tentunya orang-orang di sekitarnya yang melihat juga bersuka cita. Tapi ada satu orang yang tidak bersuka cita atau tidak senang melihat ibu ini sembuh. Ya. Siapakah orang itu adik-adik? Adik-adik tahu? Ya, orang itu adalah kepala rumah ibadah. Ya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitar itu bahwa dia tidak senang apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan ibu ini. Ya. Coba kita sekarang buka Alkitabnya di dalam Lukas 13. Kita baca ayat yang ke-14. Ya, kita baca sama-sama ya adik-adik. Lukas 13 ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata pada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada 1 hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ya, itu yang dikatakan kepala rumah ibadat setelah dia melihat Yesus menyembuhkan ibu ini ya. Kemudian kita baca apa kata Tuhan ya di ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ya, bukankah ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Nah, itu jawaban dari Tuhan ya. Di sini maksudnya apakah manusia, binatang lebih berharga dari manusia? Ya, tentunya yang lebih berharga adalah manusia. Ya, kenapa kepala rumah ibadat ini tidak suka ya apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada ibu ini? Karena dia benci, dia iri pada Tuhan Yesus ya. Makanya dia tidak suka. Kemudian Tuhan mengajarkan kepada dia bahwa mengasihi Tuhan selain beribadah kepada Tuhan, mengasihi sama manusia itu juga penting gitu. Dan kita bisa lihat di ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian, ia itu di sini Tuhan Yesus ya. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ya, ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus di sini mengajarkan adik-adik agar selalu rajin beribadah kepada Tuhan ya. Seperti kita lihat ibu tadi ya, walaupun dia sakit, dia berjalan dengan bungkuk, tapi dia tetap semangat pergi beribadah ya. Dan di sini juga Tuhan mengajarkan ya kepada adik-adik untuk kita juga mengasihi sesama ya. Percuma kalau kita pergi sekolah minggu atau kita sekolah minggu tapi kita membenci saudara, membenci teman kita ya. Jangan seperti kepala rumah ibadat ini. Dia rajin beribadah, tetapi dia membenci sesamanya. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan mengajarkan dia selain beribadah, kita juga harus mengasihi sesama seperti yang Tuhan ajarkan. Ya, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyayangi anak-anak yang rajin ibadah dan mengasihi sesama.
Ya. Nah, ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan ya di rumah. Coba kalian buka di Ibrani 10 ayat 25. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Baca sama-sama ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi ya adik-adik, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, dihafalkan ya. Ini yang bisa kakak sampaikan. Kita mungkin saat ini adik-adik masih beribadah secara online ya, dari rumah. Dan ini tidak mengurangi kita untuk tetap semangat bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk kami selalu rajin beribadah dan kami juga mengasihi sesama kami Tuhan. Bapa, biarlah firman yang telah kami dengarkan ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak yang luar biasa Tuhan, jadi terang dan garam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau saat ini Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesusahan di dalam belajarnya. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat kepandaian untuk dapat menyelesaikan seluruh tugas-tugas online-nya dengan baik. Dan kalau ada anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini juga sedang mengalami kelemahan tubuh, kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur kami. Dan kami akhiri ibadah kami ini, kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.